Jalan-jalan ke Ragunan. Jangan lupa lihat buaya. Yang puasa diguyur hujan, semoga tetap berkah ya. Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Mamang Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul panjang dan sulit dimengerti, yaitu The Pig, the Snake, and the Pigeon yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang seorang gangster yang ingin menjadi orang paling terkenal di negaranya. Tapi bukannya melakukan pencitraan seperti para caleg, dia malah membrutal hingga melakukan pembantaian. Selain alurnya yang menarik, film ini juga mendapatkan rating 7,4 yang termasuk tinggi di IMDb. Apalagi film ini menyuguhkan cerita yang emosional dan juga memiliki plot twist yang sulit ditebak. Masa sih? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Pig, the Snake, and the Pigeon. Berawal dari sebuah adegan yang memperlihatkan seorang gangster bernama Chen Kuilin yang mukanya mirip Uus. Dia adalah sosok yang cukup terkenal di kalangan gangster setempat, terutama karena sifatnya yang tidak pernah takut kepada siapapun. Dia juga tidak segan untuk membunuh kalau ada yang berani mengganggu kehidupannya. Kali ini, dia sedang menghadiri sebuah acara pemakaman seorang bos mafia. Namun tujuannya bukan untuk berduka cita, melainkan untuk membunuh bos mafia yang lain. Dan saat semua orang sedang lengah, dia pun mengeluarkan pistol dan langsung membunuh targetnya. Setelah menghabisi bos mafia itu, dia segera meninggalkan tempat tersebut. Tapi sialnya ada beberapa polisi melihat kepergiannya. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sayang sekali, kapten polisi yang bernama Chen berhasil memojokkannya. Dan mau tak mau, dia pun terpaksa baku hantam. Berkat skill bela dirinya yang di atas petarung MMA, Kuilin akhirnya berhasil mengalahkan polisi tersebut dan melarikan diri sejauh mungkin. Tidak hanya kehilangan targetnya, Kapten Chen kembali mengejarnya dan mereka berdua pun harus adu mekanik lagi. Akan tetapi, usaha si kapten malah mengkhianati hasilnya karena Kuilin terlalu overpower. Hingga akhirnya dia mampu melarikan diri. Dan sejak kejadian itu, Kuilin resmi menjadi buronan polisi. 4 tahun kemudian, seorang dokter bernama Chan menghubungi Kuilin yang sedang bersembunyi. Dokter ini lantas memintanya untuk segera ke rumah sakit sebab neneknya akan segera melakukan operasi pengangkatan tumor. Namun nasib berkata lain, dia harus rela kehilangan sang nenek, satu-satunya keluarga yang dia miliki. Di warung makan sebelah rumah sakit, Dr. Chan memberikan barang-barang milik sang nenek beserta uang dan jam tangan milik almarhumah. Melihat hal itu, Kuilin nampak sangat terpukul. Dia kemudian memakai jam tangan bergambar babi milik neneknya. Dengan begitu, dia bisa terus mengingatnya. Selain mengembalikan barang-barang, Dr. Chan juga memberikan hasil tes kesehatan milik Kuilin, yang mana dia baru saja divonis penyakit kanker paru-paru stadium 4 karena dalam sehari dia selalu menghabiskan udut sebanyak 5 bungkus. Setelahnya, dokter memberitahu bahwa dia hanya memiliki sisa hidup selama 3 bulan yang kira-kira akan meninggal saat Idul Adha.
Tidak berselang lama, Kapten Chen menemui Dr. Chan. Dia lalu bertanya tentang kematian neneknya Quilin. Tak ingin dicurigai, dia pun pura-pura tidak tahu karena Quilin tidak akan hidup lama, jadi dia memilih untuk melindunginya. Di sisi lain, Quilin berdoa di sebuah kuil untuk meminta petunjuk kepada dewa apakah dia harus mati atau tetap melanjutkan hidup dan mati gara-gara kanker. Sambil berdoa, dia melempar dadu untuk menentukan pilihannya. Tapi ternyata hasilnya menunjukkan bahwa dirinya harus tetap hidup. Bahkan setelah diulang berkali-kali, jawabannya tetap sama karena hal ini sudah disetting sutradara. Keesokan harinya, Quilin pergi ke sebuah bank untuk menyimpan uang milik neneknya. Dan di tengah antrian, dia melihat sebuah papan informasi yang berisi foto 3 buronan polisi. Dan orang yang berada di nomor ketiga adalah dirinya sendiri. Dari sini, dia tiba-tiba mendapatkan sebuah inspirasi. Dia pun segera mendatangi salah satu teman gangsternya. Di sana, dia memberitahukan tujuan hidupnya yang baru. Intinya, dia ingin menjadi buronan nomor 1 sebelum meninggoy. Malamnya, dia datang ke klinik Dr. Chan dengan membawa tas milik anaknya. Quilin sengaja menculik anaknya agar si dokter mau membantunya. Kemudian dia menjelaskan keinginannya bahwa dia ingin semua orang tahu namanya sebelum mati. Oleh sebab itu, dia memiliki ide untuk membunuh buronan nomor 1 dan 2 dengan tujuan agar dia bisa dikenal sebagai kriminal paling berbahaya di Taiwan. Di sini dia ingin meminta informasi tentang buronan nomor 1 dan 2 yang pernah diobati oleh Dr. Chan. Dan demi keselamatan anaknya, akhirnya sang dokter pun mengabulkan permintaan Quilin. 第一次见到香港仔董事，结果那颗子几个小弟抬着他冲了进来，要我帮他抢救，让他每个月派人来拿。 Ternyata selama ini buronan nomor 2 sering memesan obat pereda nyeri di kliniknya karena dia menderita penyakit saraf kejepit. Dan orang itu dikenal dengan nama Hong Kie. Dia selalu menyuruh seorang gadis untuk mengambilkan obat itu agar dia tetap bisa bersembunyi dari kejaran polisi. Sedikit tambahan untuk Sobat Nobar, Dr. Chan merupakan seorang penjual obat Cina dan tidak jarang para mafia membeli obat-obatnya yang terkenal ampuh. Sehingga hal itu membuatnya tahu banyak informasi tentang mereka. Nah, yang mau beli obatnya bisa hubungi nomor di pin komentar. Setelah mendapatkan informasi, Quilin kembali bertanya tentang buronan nomor 1 yang bernama Lu Ho, yang mana dia adalah penjahat paling keji di negaranya. Jadi mulai sekarang kita panggil saja dia dengan nama Samidi. Tapi sayangnya, Dr. Chan hanya mengetahui sedikit informasi. Dia hanya memiliki surat sakit milik ibunya Samidi yang mungkin bisa jadi petunjuk baginya. Berhasil mendapatkan informasi, Quilin pun menepati janjinya untuk melepaskan anak si dokter. Berdasarkan petunjuk itu, dia memutuskan untuk menyewa sebuah kamar hotel yang berada di seberang tempat cukur Madura. Dan rupa-rupanya tempat tersebut dijadikan sebagai persembunyiannya Hong Kie. Di sana, Hong Kie terlihat garang dengan tato ular di tangannya. Dia dan anak buahnya sedang makan-makan untuk merayakan pembunuhan yang baru saja mereka lakukan. Di tengah makan-makan, Hong Kie menggoda seorang gadis bernama Mei Mei yang masuk dalam jajaran 100 wanita selera saya. Sontak, hal itu membuat salah satu anggotanya tertawa. Tapi entah kenapa si Jamet tiba-tiba marah dan menghajar anak buahnya sendiri. Dan seluruh kejadian tersebut disaksikan langsung oleh Quilin lewat jendela kamarnya. Keesokan paginya, Quilin mendatangi salon milik Mei Mei. Kemudian dia pura-pura masuk sebagai pelanggan yang ingin merapikan brewoknya. Dan Mei Mei pun menyambutnya dengan sangat ramah. Namun tak disangka-sangka Hong Kie masuk dan mengambil alih pekerjaan Mei Mei.
Awalnya, dia bersikap seperti tukang cukur pada umumnya, tapi ternyata si Jamet sudah mengetahui maksud kedatangannya. Dia juga tahu bahwa Quilin telah mengawasinya sejak tadi malam. 談嘢，佢嚟揾小美，係住喺對面精明新宿旅館咩？你認錯人了吧？ Untungnya ada polisi yang datang dan menghentikan aksi Hongkie sebelum alis Quilin tercukur habis hingga bisa melihat tuyul. Oleh karena itu, Mei Mei langsung memintanya untuk pergi dan melarangnya untuk datang lagi. Pada akhirnya dia terpaksa kembali ke penginapannya lagi, dan sesampainya di sana dia sangat terkejut karena kamarnya sudah berantakan seperti kos-kosan saya. Tidak ingin terjadi sesuatu, dia memutuskan untuk mengemasi barangnya dan menyimpannya di bagasi mobil. Lalu saat hari sudah gelap, dia berniat untuk menghabisi si Hongkie. Dan setelah meminum obat kanker, dia memulai aksinya dengan membunuh supir pribadinya si Jamet. Sementara itu, Hongkie sudah merasakan kedatangan Quilin. Dia sudah menduga kalau gangster satu ini pasti akan membuat masalah dengannya. Tapi saat dia sudah siap siaga, tiba-tiba di tengah pergelutan, Kapten Chen yang baru selesai tarawih langsung mendatangi tempat tersebut. Tidak berselang lama, dia melihat Quilin dan Hongkie yang sedang kejar-kejaran. Tentunya, dia tidak akan melewatkan kesempatan emas ini untuk menangkap dua buronan sekaligus. Namun ternyata Kapten Chen lebih memilih untuk menangkap Quilin karena dia masih dendam setelah gangster itu mengalahkannya 4 tahun yang lalu. Dan mereka pun akhirnya baku hantam saat itu juga. Lagi-lagi, pertarungan antara mereka berhasil dimenangkan oleh Quilin, sang penghancur polisi. Dia mampu mematahkan kaki si kapten sehingga dia tidak bisa mengejarnya lagi. Setelahnya, dia kembali mengejar Hongkie menuju sebuah gudang di tengah lapangan. Dan sesampainya di sana, mereka berdua langsung berduel hingga berdarah-darah. Meskipun sempat kewalahan, akhirnya Quilin mampu mengalahkan Hongkie. Quilin lalu kembali ke salon dan mengajak Mei Mei pergi. Tapi sebelum itu, dia membantai semua anak buah Hongkie yang masih tersisa. Besoknya, mereka berdua pergi ke pantai Kenjeran. Di sana, Mei Mei berterima kasih sebab telah diselamatkan dari si Jamet. Karena selama ini dia sangat menderita gara-gara perilaku Hongkie yang ternyata adalah ayah angkatnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, Quilin meminta agar gadis tersebut melaporkannya ke polisi atas pembunuhan Hongkie. Dengan begitu, statusnya sebagai buronan bisa naik kelas. Di sebuah penginapan, dia mengobati luka-lukanya sambil menonton berita di TV. Dan sesuai dugaan, semua channel memberitakan tentang aksi pembunuhannya. Melihat itu, dia merasa bangga dan senang sebab tujuan hidupnya akan tercapai sebentar lagi. Dia hanya perlu membunuh buronan nomor 1 untuk menjadi kriminal paling berbahaya di Taiwan.
Singkat cerita, Guilin kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat persembunyian Samidi. Dengan surat sakit yang diberikan Dr. Chan, dia mendatangi sebuah rumah sakit dan menanyakan surat tersebut. Tapi anehnya, pihak rumah sakit malah memberikannya sebuah tugas untuk menjadi kurir gratis ongkir. Dia harus mengantarkan abu jenazah milik ibunya Samidi, lalu memberikannya sebuah alamat. Sesampainya di lokasi, Guilin justru menemukan sebuah sekte sesat. Loh, di tempat itu dia disambut dengan ramah, bahkan diberi makanan yang enak. Tidak lama kemudian dia diajak ke sebuah aula di mana ketua sekte sedang menyampaikan ceramahnya. Namun saat sedang mendengarkan bacotannya, Guilin tiba-tiba sakit perut dan memutahkan cairan hitam. Ketua sekte lalu membawanya ke rumah sakit dan setelah diperiksa, dokter memberitahunya bahwa Guilin adalah pengidap kanker. Mendengar hal itu, ketua sekte langsung memanfaatkan keadaan. Dia meyakinkan Guilin bahwa penyakitnya bisa disembuhkan jika dia mau bergabung ke dalam sektenya. Ketika sudah pulih, Guilin mendatangi ketua sekte dan menyampaikan maksud kedatangannya, yang intinya dia ingin mencari seorang jamet bernama Samidi. Akan tetapi, orang itu sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Dan untuk meyakinkannya, ketua sekte pun menunjukkan kuburan Samidi. Sambil menatap batu nisan, si ketua mengajak Guilin untuk bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Karena keadaannya yang semakin memburuk, dia akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan sekte tersebut. Bahkan dia sampai melakukan ritual penghapusan dosa. Selesai mengikuti ritual penghapusan dosa, ketua sekte mengajaknya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dengan asuransi BPJS. Dan ajaibnya, hasil ronsen menunjukkan kalau kanker di paru-parunya sudah menghilang total. 不过还要抽取细胞化验会比较准确啊。如果你说你之前，他这样会好起来吗？这个哦。 Gara-gara itu, Guilin jadi percaya dengan sekte itu. Dan agar bisa fokus ibadah, dia memutuskan untuk mengubur semua barang duniawi miliknya, termasuk pistol yang dia bawa. Selain mengubur barang, dia juga menyerahkan uang $1 juta kepada kedua sekte, serta jam tangan babi milik neneknya. Dan semua benda itu pun langsung dibakar tanpa ragu. Nah, sebenarnya Guilin tidak tega membakar jam tangan peninggalan neneknya, tapi gara-gara termakan rayuan ketua sekte, dia akhirnya rela melakukannya. Keesokan harinya, sekte tersebut kembali ke rutinitas seperti biasanya. Pada hari itu, mereka kedatangan seorang anak kecil dan ibunya. Kemudian, Guilin disuruh mengantarkan makanan untuk kedua tamu itu. Seperti biasa, setelah mokel bersama selesai, mereka berkumpul di aula. Namun saat sedang mendengarkan ceramah, si bocil tiba-tiba memuntahkan cairan hitam. Guilin pun langsung membawanya ke rumah sakit sekte. Dan di sana keempat jamaah berkumpul dan membicarakan kejadian tadi. Di sini akhirnya terungkap kalau mereka sengaja memberikan racun kepada setiap jamaah baru, termasuk kepada Guilin. Dengan demikian, ketua sekte bisa mendapatkan pengikut baru. Di tempat yang sama, Guilin juga melihat bekas ronsen miliknya yang digunakan untuk memanipulasi ibu dari bocil tersebut. Dan tentu saja, dia semakin merasa janggal dengan kelakuan para pengikut sekte. Ketika sudah berhasil membuat sang ibu percaya dengan ajaran sekte, mereka mulai memeras hartanya secara halus. Dan tidak disangka-sangka, ternyata semua harta yang dimasukkan ke dalam tungku langsung masuk ke dalam gudang. Atau dengan kata lain, ritual pembakaran ini hanyalah tipu-tipu.
Merasa penasaran, Kuilin pun masuk ke dalam gudang untuk mengecek semua barang yang ada di sana. Dan benar saja, semua harta jamaah disimpan demi memperkaya si ketua sekte. Keesokan paginya, sang ibu melakukan ritual penghapusan dosa. Lalu di tengah ritual, Kuilin datang untuk menghentikannya. Tapi sialnya, dia malah dikeroyok dan dihajar habis-habisan. Para jamet ini lalu mengubur Kuilin agar tidak ada lagi yang mengganggu kegiatan mereka. Selain itu, mereka juga ingin Kuilin merasakan pedihnya siksa kubur. Tapi meskipun sudah dikubur, Kuilin masih bisa bangkit dan keluar dari dalam tanah. Dan karena merasa dipermainkan oleh ketua sekte, dia pun mengambil pistolnya lagi kemudian menggali makam Samidi. Tapi sayangnya, makam itu sudah kosong. Dan ternyata lagi, Samidi yang sebenarnya adalah ketua sekte. Dia juga memiliki tato merak di punggungnya seperti yang ada di pengumuman buronan. Artinya, dia adalah buronan nomor 1 sekaligus orang yang menjadi target utama Kuilin. Tak ingin menunggu lama, dia kembali mendatangi aula lalu menembaki murid-muridnya Samidi. Mam. Di dalam aula, para jamaah sedang beribadah seperti biasanya. Tapi dia sudah tidak peduli lagi. Dan tanpa basa-basi, dia langsung membocorkan identitas Samidi dan menyebutkan semua kejahatannya. Setelah itu, dia pun mengeksekusinya di depan semua orang. Belum puas membunuh, Kuilin berniat menghabisi semua jamaah yang masih beribadah di sekte sesat tersebut. Dia pun menghitung sampai 10 untuk memberi kesempatan bagi orang yang ingin menyelamatkan diri. Lalu dalam hitungan terakhir, pembantaian pun dimulai. Setelah berhasil mencapai tujuannya, Kuilin pun memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya. Di dalam kapal, dia merampas HP seorang wanita yang mukanya mirip Mbak Puan Maharani. Dia kemudian mengabari Kapten Chen untuk menjemputnya di pelabuhan. Dan sesampainya di sana, dia segera menyerahkan diri tanpa perlawanan. Bahkan, dia juga terlihat bangga ketika melihat banyak wartawan yang menantinya. Viral nih, bos. Berkat kebrutalannya, Kuilin akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dengan vonis hukuman mati. Pada suatu hari, Dr. Chan datang mengunjunginya dengan gaya rambut yang botak. Di sini dia mengatakan bahwa dia telah berbohong, yang intinya Kuilin tidak terkena kanker paru-paru stadium 4 dan orang yang mengidap penyakit tersebut adalah dirinya sendiri. Loh, Dr. Chan melakukan itu dengan harapan Kuilin akan bertobat dan menyerahkan dirinya kepada polisi. Tapi ternyata dia malah membunuh 2 orang buronan paling berbahaya. Seperti kata pepatah, sekali dayung 2-3 pulau terlewati. Meskipun begitu, Dr. Chan merasa terbantu karena sejak dulu dia sangat ingin menebus dosanya dengan melenyapkan kedua jamet tersebut. Beberapa hari sebelum dieksekusi, Kuilin memohon satu permintaan terakhir kepada pihak lapas dan polisi. Dia ingin dicukur oleh Mei Mei sebelum hari kematiannya tiba. Kapten Chen pun mengabulkan permintaannya dan langsung membawa Mei Mei ke hadapannya. Dan ketika melihat wanita itu, Kuilin tampak bahagia sekaligus sedih sebab ini adalah pertemuan terakhir mereka. Alhasil, dia menangis selama proses pencukuran. Di sisi lain, Mei Mei juga tampak murung. Bagaimanapun juga, pria ini adalah orang yang telah menyelamatkannya dari jeratan Hong Kie.
Kemudian, Kapten Chen memberikan jam tangan pink milik Quilin kepada Mei Mei. Dia lantas mengatakan bahwa Quilin sengaja mewariskan benda itu kepadanya karena sudah tidak punya keluarga lagi. Di lain pihak, Mei Mei juga memberikan kenang-kenangan berupa jas dengan gambar babi merah muda. Sontak, Quilin pun merasa terharu. Apalagi dia tidak pernah diperlakukan spesial selama hidupnya. Singkat cerita, hari eksekusi pun tiba. Sebelum ditembak mati, seorang dokter menanyakan apakah dia ingin dibius atau tidak. Akan tetapi, Quilin menolaknya dengan tegas. Dia ingin merasakan seluruh rasa sakitnya dengan jantan layaknya seorang gangster sejati. Di akhir film, Quilin tersenyum saat akan ditembak mati. Lagi pula, dia akan segera bertemu dengan neneknya di alam yang lain. Dan film pun tamat dengan mengharukan. Pesan moral dari film ini adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Sebab yang dilihat dari seorang laki-laki adalah tanggung jawabnya, meskipun banyak perempuan yang melihat laki-laki dari isi dompetnya. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili para pencari THR mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, saya dapat THR dari mana pengangguran begini?